hari ini mereka ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertamanya dikasih api, dikasih cahaya, lalu cahaya ini mereka senang berjalan di atas sirat karena bisa melangkah dengan cahaya tersebut. Setelah di tengah-tengah sirat, cahaya ini dimatikan oleh Allah sebagai bentuk balasan tipuan Allah kepada mereka. Lalu mereka berkata kepada orang-orang beriman, "Unzuruna naqtabis min nurikum." Lihat kepada kami, tunggu kami minta cahaya yang kalian punya itu. Artinya cahaya yang kalian diberikan Allah dan kami juga tadi diberi Allah, kami minta sedikit cahaya kamu. Maka orang-orang beriman mengatakan, "Qila irji'u wara'akum faltamisu nura." Balik saja kamu ke tempat kamu dapat cahaya tadi di mana? Ambil saja di sana, kata orang-orang beriman. Lalu setelah mereka balik, waduriba bainahum bisuril lahu bab. Lalu Allah letakkan satu tembok yang memisahkan antara orang-orang munafik dan orang-orang beriman. Batinuhu fihi rahmah, yang di dalamnya mendapatkan rahmatnya Allah, yakni orang-orang beriman. Wa zahiruhu min qibalihil adzab. Tapi di luar daripada tembok itu tadi, orang-orang yang akan menghadapi azabnya Allah. Setelah tembok ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu orang-orang munafik ini ngomong kepada orang-orang beriman, yunadunahum alam nakum ma'akum. Wahai orang beriman, bukankah dulu kami bersama-sama dengan kalian? Dulu kan kita satu kelompok, dulu kita satu pengajian, dulu kita satu majelis. Maka kata orang-orang beriman, qalu bala walakinnakum fatamtum anfusakum wa tarabbastum wartabtum. Dan kalian benar, kata orang-orang beriman, tapi dulu kalian ini menceburkan diri kalian ke dalam fitnah. Fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur. Kamu tertipu, kata orang-orang beriman. Dulu kami memang bersama kalian, tapi kalian tertipu dengan urusan dunia sehingga kalian pun menjadi nasibnya seperti ini. Nah, ini gambaran tentang di atas sirat. Dan ketika kita tahu dahsyatnya keadaan sirat seperti itu, tidak ada satupun orang yang berbicara. Kenapa sampai orang tidak bisa bicara pada saat itu? Karena orang memikirkan tentang dahsyatnya sirat. Begitu dahsyat, begitu menakutkan, begitu hati-hati mereka ini begitu seperti mau copot hati mereka ini karena takutnya. Sampai mereka itu tidak bisa berbicara. Tidak ada satu kata pun yang akan mereka ucapkan. Yang cuma bisa berbicara hanya para rasul. Apakah pembicaraan rasul itu terus ngatur umatnya supaya rapi? Ataukah pembicaraan rasul itu dengan berbicara macam-macam? Tidak, ternyata. Omongannya rasul pun juga cuma singkat. Allahumma salim, Allahumma salim. Wahai Allah, selamatkan. Wahai Allah, selamatkan. Rasul-rasul tidak ngomong macam-macam, cuma minta selamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah riwayat, fayudrabus siratu baina dhahralai jahannam. Fa akunu awwala man yajuzu minar rusuli bi ummati. Setelah sirat itu diletakkan di atas punggung jahannam, maka kemudian aku, kata Nabi, adalah Nabi yang pertama kali lewat di atas sirat bersama umatnya. Artinya kita bersama Nabi akan lewat sirat itu pertama kali. Wala yatakallamu yauma idin ahadun illar rusul. Dan pada hari itu, kata Nabi, tidak ada satupun yang mampu untuk berbicara kecuali para rasul. Dan perkataan para rasul, kata Nabi, Allahumma salim, Allahumma salim. Itu perkataan para nabi. Ini menunjukkan apa, Pak? Menunjukkan bahwasanya yang namanya sirat ini dahsyat. Kita ini kalau dalam keadaan kalut, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan yang mencekam, kira-kira kita ini bisa ngomong enggak? Nah, ini kita bisa membayangkan sirat ini keadaannya yang luar biasa mencekamnya sampai orang tidak mampu untuk berbicara. Tidak mampu orang itu untuk memikirkan dirinya sendiri yang semua akan dipikirkan. Tidak mampu untuk memikirkan orang lain. Tidak mampu untuk melihat kepada orang lain. Yang dipikirkan hanya seperti apa caranya agar diri mereka menjadi orang-orang yang selamat. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi SAW berkaitan dengan sifat-sifat daripada sirat. Dan Nabi juga menyebutkan orang yang lewat di atas sirat itu ada 3 kelompok. Dan 3-3-nya ini orang-orang beriman.
Lah terus orang kafir lewat sirot atau kada Pak? Orang kafir tidak pakai lewat sirot. Orang kafir itu nanti dapat prioritas untuk masuk dalam neraka jahanam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun." Kamu dan yang kamu sembah selain Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, jadi bahan bakarnya api neraka jahanam. Antum laha waridun. Kalian semua, kamu dan Tuhan-Tuhan kamu, yang pohon disembah, yang kuburan disembah, semuanyaan akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tertinggal orang-orang yang beriman yang akan lewat sirat, dikecualikan tadi orang munafik. Orang munafik tadi untuk apa? Untuk Allah balas mereka dengan tipuan mereka ketika di dunia. Tapi secara umum yang lewat di atas sirat adalah orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman yang lewat di atas sirat ini ada 3 kelompok. Kelompok pertama dikatakan oleh Nabi SAW, najin musallam. Orang yang selamat melewati sirat dari ujung ke ujung. Dalam keadaan mereka ini selamat, tidak ada sedikit pun luka, tidak ada sedikit pun cedera. Ini dikatakan orang-orang ini dikatakan oleh Nabi SAW, faminhum may yamurru kalamhil basar. Orang-orang yang seperti ini kedudukan orang-orang soleh, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang amalnya luar biasa. Yang kata Nabi, lewatnya seperti kalamhil basar, seperti kedipan mata. Ada yang seperti kerih, seperti angin lewatnya mereka. Ada yang seperti kuda yang sangat cepat jalannya, kata Nabi. Dan ada juga seperti orang yang berlari. Ini kata Rasulullah SAW. Artinya cepat mereka melewati sirat ini. Mereka disebut sebagai najin musallam. Kenapa disebut sebagai musallam? Karena mereka tidak jadi korbannya kalalib, tidak jadi korbannya pengait-pengait yang ada di kanan kiri neraka jahanam. Artinya badan mereka ini sempurna, bersih sampai di ujung daripada sirat tersebut. Ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua kata Nabi SAW adalah makdus. Apa itu makdus? Makdus ini orang-orang yang bermaksiat. Orang Islam, orang beriman, tapi mereka bermaksiat. Mereka punya salah, mereka melakukan kezaliman, mereka melakukan pelanggaran kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini adalah orang-orang yang berdosa, maka mereka menjadi makdus. Makdus itu apa? Makdus itu dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Artinya mereka lewat di atas sirat, tapi nggak sampai full. Di tengah jalan mereka sudah dilemparkan, dikait oleh pengait tadi dan masuk ke dalam neraka jahanam. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, najin makhdush. Orang ini selamat tapi babak belur. Selamat dia, tapi dia babak belur. Dikait oleh pengait, mau jatuh, kata di dalam riwayat disebutkan nanti pegangan tangan kanannya. Ketika tangan kanannya ini jatuh, dia pegangan dengan tangan kirinya terus seperti itu. Tapi tetap dia tidak masuk neraka dan dia sampai ke ujung daripada sirat tersebut. Nah, orang-orang seperti ini digambarkan oleh Nabi SAW adalah orang-orang yang berjalan di atas sirat itu dengan merangkak. Ya, kita bisa membayangkan Pak, beting kaung dari sini ke ujung gang saja sudah kira-kira lapahnya luar biasa, ya kan? Ini disuruh merangkak di atas neraka jahanam. Bahkan ada orang yang tidak bisa merangkak. Apa yang dia lakukan? Merayap, bukan merangkak. Tapi dia merayap dengan perutnya seperti ular. Bahkan orang ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma akhiruhum rajulan yatalabbat ala batnih fayaqul ya Rabb limada abta'ta bi." Orang ini merayap dengan perutnya. Lalu dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, kenapa engkau lambatkan bagiku jalan melewati sirat ini tadi?" Maka Allah pun mengatakan, lam ubti'u bika innama abta'a bika amaluk." Tidaklah aku melambatkan dirimu, kata Allah. Tapi yang melambatkan dirimu lewat di atas sirat itu adalah amal-amal kalian. Artinya kesimpulannya Pak, ketika manusia itu ingin selamat, ketika kita hari ini ingin selamat, ingin menjadi orang yang lewat di atas sirat itu seperti kalamhil basar, seperti kedipan mata, atau karih, seperti
angin yang kencang, atau seperti kuda yang sangat kencang, atau seperti orang yang berlari. Maka semua penentu daripada lewatnya kita dengan selamat adalah amal-amal kita. Artinya amal kita lah yang akan menjadikan diri kita bisa selamat di atas sirat tersebut.